Kumpul di aula atau di pagi ini untuk mengikuti
semuanya oleh saudara-saudara kita, Bapak dan Ibu dari CFC dari Yogyakarta. Singkatannya adalah For Christ, pasangan untuk Kristus. Ya, pasangan mereka berpasangan ya untuk Tuhan Yesus. Iya, baik. Nanti acara ini nanti akan kita buka dengan suara pujian, kemudian doa, kemudian sambutan oleh ketua panitia, setelah itu sambutan oleh romo paroki. Nah, setelah itu kita akan memasuki acara inti pada hari ini, yaitu rekoleksi keluarga. Baik, romo dan bapak ibu, saya persilakan romo dan bapak ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau menyegarkan hati dan suasana saat ini di pagi. Kita mau menyanyi. Hari ini kita semua bahagia dan bahagia. Kita nikmati bahwa kita mendapat sambutan bahagia. Terima kasih kepada posisi yang sudah menjawab kepada saya. Perkenalkan saya dari sini mewakili seluruh panitia yang pada saat ini berkenan untuk menghadirkan teman-teman CFC dari Jogja. Sebelumnya saya perlu sampaikan bahwa ini adalah sebuah program dari Dewan, maka ini perlu kita laksanakan bersama karena memang sudah direncanakan sejak lama. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada Romo Stefanus Kristoto Raharjo PR selaku Romo Paroki yang memperkenalkan kita semua untuk bersama-sama mengadakan acara pada pagi hari ini. Berikutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Romo Emmanuel Maria Soekarno PR yang karena beliau kita bisa dipertemukan di tempat ini, terlebih dengan teman-teman tim CRC Jogja yang kalau tidak salah hari ini hadir ber-23 luar biasa, 23. Bahkan saya melihat Bapak dan Ibu ini sudah, yang menurut saya sudah cukup sepuh, tetapi pelayanan yang luar biasa. Tepuk tangan untuk teman-teman. Semoga kami bisa ditemani Pak dari semangat yang luar biasa seperti ini. Menurut saya kalau Bapak Lesofin. Pula Pak, 60 tahun Pak. 80 tahun masih semangat. Masih semangat ya. Ini yang. Dan kamu akan dibenci semua orang karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Bapak Ibu, Romo, saya kira keluarga-keluarga kita akan tetap bertahan sampai akhir. Sebagai pengikut Kristus. Amin. Amin. Iya. Akhir kata, selamat berproses. Semoga menjadi saksi-saksi Kristus yang tangguh di tengah keluarga masing-masing dan juga masyarakat. Terima kasih. Saat ini Sugeng Eje berkah dalam. Terima kasih. Bapak Ibu semuanya, selamat pagi menuju siang. Berkah dalam. Berkah dalam. Berkah dalam. Yang 80 tahun pun juga berteriak sama. Terima kasih untuk kehadiran panjenengan semua, baik dari pengurus Dewan Pastoral Paroki, Santo Kristus Kabupaten, panitia yang menyelenggarakan dari tim KPHB, juga yang secara khusus ingin menemani kita dari tim CFC Couple for Christ, baik chapter Jawa maupun juga Jogja. Chapter Jawa sejauh tadi saya dengar dari pembicaraan itu sudah ada 15-an komunitas yang digawangi oleh Pak Danang yang secara khusus datang dari Solo untuk menemani para Bapak Ibu dari Paroki Santo Kristus Bani Tompang ini. Yang jelas kesempatan ini selain ditemani oleh Pak Danang sebagai Ketua Chapter untuk Jawa itu meliputi dari perbatasan Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Kalau Jawa Barat dan Jakarta itu bukan Jawa. Karena kalau orang Jakarta mengatakan Ajeng Wangsul Teng Jawi, artinya pulau tersendiri. Yang dari Jogja dengan timnya Pak Uko dan kawan-kawan juga terima kasih. Semoga kehadiran panjenengan semakin mengukuhkan relasi keluarga yang berada di Paroki Santo Kristus Bani Tompang. Kita tahu bahwa ini diselenggarakan dalam rangka bulan syukur dalam kaitannya dengan ulang tahun Couple for Christ itu didirikan di benua Asia, tidak jauh dari negara kita, suasana Asia, yakni dari Filipina, tetapi sudah disebarkan ke
aneka macam negara. Semoga kesempatan refleksi pada bulan syukur ini mengubarkan semangat hidup berkeluarga para bapak ibu yang hadir di tempat ini, dan nanti kalau betul tolong diceritakan ke yang lain supaya yang lain juga tertarik untuk ikut seperti yang panjenengan alami pada kesempatan ini. Matur nuwun, berkata. Belum sudah ada tali asli. Belum bekerja sudah ada tali asing. Terima kasih Bu Sri. Pak Tri, tolong Pak. Bahagia semua. Kenapa bahagia? Karena sehat. Kenapa sehat? Karena ikut Kristus. Karena mendapat banyak berkat dari Tuhan. Betul? Belum. Hilang. Tenang. Baik, di depan Bapak Ibu melihat ada tulisan putih selamat pagi, kuning semangat pagi, dan seterusnya. Kita baca, kita penuh semangat mengucapkan yel-yel ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Sekali lagi, selamat pagi. Selamat pagi. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan itu baik. Selama-lamanya Tuhan itu baik. Sekali lagi, selamat pagi. Semangat pagi. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan itu baik. Selama-lamanya Tuhan itu baik. baik. Tadi kan Ibu Bu Susi, kita masuk ke acara rekoleksi yang teman-teman CFC dari Jogja akan sepenuhnya berkokokan. Baik, kita mulai dengan perkenalan tim CFC. Silakan Pak Dana. Hanya 3 menit. Ya, terima kasih. Saya tidak usah selamat pagi, jadi jelas sudah selamat pagi. Di sini saya perkenalkan bahwa saya sendiri tadi sudah disebut oleh Romo Pranowo bahwa saya membawai Center Jogja untuk dipercaya sebagai ketua di Center Jogja, Center Jawa. Kemudian Center Jogja ini dikawangi atau dipimpin oleh Bapak Kuku. Ya ini bersama Pak Kuku dan timnya. Silakan berdiri semua yang dari Jogja. Berdiri lagi. Yang hadir 230, tapi kolnya belum. Terima kasih. Kenapa dinamakan Couple for Christ atau pasangan untuk Kristus? Karena setiap diri kita, diri masing-masing kita adalah kepentingan menjadi pasangan untuk Kristus. Maka melalui refleksi pada siang hari ini, nanti Bapak Ibu akan tahu bagaimana kita menjadi pasangan untuk Kristus itu harus bagaimana. Mestinya harus mengenal pasangan kita ya. Kalau Bapak Ibu tidak mengenal
sifat suami atau istri, bapak ibu kan bingung, suami saya ini bagaimana, istri saya bagaimana. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun masih berada di dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya ini aku padamu, rayakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku padamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun masih berada di dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya ini aku padamu, layakan seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku padamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita semua hadir di sini. Dan terus sampai hari ini, puji Tuhan. Jadi, Pak Kuku dipersilakan. Sesi 1 materinya penyerahan diri seutuhnya. Kita beri tepuk tangan satu kali. Satu kali saja. Satu kali. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan saya cukup satu kali. Romo yang ambil mandi padanan Dr. JJ Jawa, rekan-rekan sahabat keluarga besar dari Santo Yesus di Bali Rumah. Kita bersyukur pada pagi hari ini, di siang ini boleh bertemu kan. Jadi teman-teman CFC sungguh-sungguh mengucapkan terima kasih atas izin dari Romo. Kita bisa hadir di sini bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya menyampaikan materi, tentunya saya harus memperkenalkan diri kami ini dari siapa, dari mana. Jadi teman-teman CFC ini bukan berasal dari satu kami. Jadi kami bermacam-macam. Padahal dari Solo, Solo asli, putra Solo asli. Saya dari Paroki Pengulo Jogja. Kemudian sebagian besar ini dari Paroki Binorawangi. Ada juga yang dari Paroki Kalasan tadi yang sudah teriak-teriak di sini tadi dari Paroki Kalasan. Nah, yang hadir di sini adalah perwakilan saja. Karena kalau yang terlalu banyak nanti susah mengikutnya. Kalau tadi kan enak ya. Jadi Bapak Ibu sekalian jumlahnya 230, kami hadir 23, 10% ngomong. Jadi ini pertemuan hari ini. Baik, sebelum masuk pada materi, saya ingin bertanya, apakah yang diundang ini ada yang belum nikah?
Sudah ya? Ada. Saya umumnya saya batasi kalau ada yang begini. Sekalian promosi ya Mas ya. Jadi belum menikah. Ada lagi Mas? Tidak ada. Jadi semua sudah menikah. Sudah. Jadi Romo ini banyak teori keluarga tapi hanya teori. Gak jadi pelakoni. Iya. Kalau kita pelakoni ya loh, nggak pakai teori. Jadi baik. Sebelumnya tentunya kita semua, ya saya ingin perkenalkan diri. Saya sekarang usia masuk ke 68. Kemudian saya di sini bersama istri saya. Coba berdiri. Jadi kita menyadari bahwa sebagai umat Katolik ini dibangun oleh CRC bahwa dalam kegiatan di gereja dalam hal melayani sebaiknya harus suami dan istri. Ya, kadang-kadang kalau saya kebetulan saya juga aktif di dewan. Kadang-kadang ada orang hari-hari dia di gereja, hari-hari saya juga hari Bapak ini jadi senang hati. Setiap saya di gereja mesti ketemu, luar biasa. Tapi lama-kelamaan saya juga bertanya, dia itu yang mana ya? Jadi tanya sana tanya sini ternyata dia itu nggak betah di rumah. Gak pernah di rumah, di gereja terus. Makanya bagaimana CRC itu menghilangkan hal-hal kecil yang tidak penting, tetapi menjadi besar. Jadi kalau berkegiatan pelayanan, ya jangan sendiri, harus suami istri. Ya, boleh ditanya kepada semua itu. Saya masuk ke CRC itu tahun 2014. Atau 2015. Istri saya ini belum ada 5 tahun. Ya, walaupun pertama sendirian, tidak mau. Apalagi pakai tadi. Dulu istrinya udah almarhum. Itu kalau ada CRC itu pemiliknya minta ampun. Apa itu CRC? Jadi yang ikut istrinya. Lama-kelamaan sabar-sabaran istrinya dia ikut, bahkan sangat aktif sekali. Ini yang pertama, coba kita kita merenungkan bersama bahwa kita ini dalam satu kapal, dari kapal pelayanan upayakan agar satu keluarga ini pelayanan. Ini jangan sampai nantinya banyak kejadian, ada yang satunya pastinya minta ampun, yang satunya tidak. Jadi kapalnya nanti satu kapal banyak tujuan, jadi kan repot. Oke, yang kedua, yang berikutnya kita menyadari pada tentunya hampir semuanya melalui proses pacaran nih. Ada yang nggak pacaran, langsung kalau zaman orang tua saya kan langsung ditemukan itu. Ada. Ada yang mau yang nggak pacaran mau? Ya paling tidak ada persiapan sebelumnya. Ada yang takut hansip gitu. Oke, artinya apa? Artinya sebelum kita menyatakan janji di depan Romo dan Tuhan di gereja, itu tentunya terutama yang pacaran semuanya itu yang indah-indah. Pasti. Ya gimana nggak indah kalau zaman dulu saya itu kalau makan kan malam mundur istilahnya ya. Kalau mana ada datang malam itu bajunya belum disetrika.
Tidak ada yang baju tidak wangi, pasti. Yang tidak ini ya sama. Tapi begitu menikah, waktu bulan madu masih belum kelihatan. Nanti lama-kelamaan punya anak satu, punya anak dua, boleh kelihatan. Lu dia datang kok saya tinggal nggak bisa tidur, tapi lama-kelamaan ya terbiasa. Artinya apa? Banyak hal-hal kecil yang menjadi pertanyaan bagi pasangan. Nah, pertanyaan-pertanyaan kecil ini kalau tidak dikomunikasikan, suatu saat akan menjadi besar yang merugikan hubungan dan komunikasi kita. Untuk itu saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian bermain-main. Ada pertanyaan yang harus dijawab jujur antara suami dan istri. Suami menjawab, istri silakan dirembuk berdua. Oh, jawabannya yang benar ini. Boleh. Ya. Saya gak usah pakai kertas, Allah nanti tidak ada aksinya. Jadi biar mereka laki yang jujur ada. Yang pertama. Ini Romo nggak usah ikut. Romo menanyakan saya. Jadi yang pertama, ya, antara suami dan istri, siapa yang lebih sering suka lupa di mana mereka menaruh kunci. Ayo, siapa yang bukan sama suami istri? Siapa yang lebih sering suaminya ngatur? Yang lebih sering suaminya positif. Apalagi yang sudah vaksin itu nggak bisa dapat dulu. Jangan sampai nanti dosis ketinggalan nggak diboncengkan. Bapak kamu ya dulu. Pernah ya dosis ya? Kayak motor dosisnya ketinggalan kayak apa? Itu sudah parah. Monggo, ini dari hal yang kecil. Nampaknya kalau ada yang bilang mesti bapakmu mesti menurut. Ya, nanti kadang-kadang gantian, oh ibumu loh mesti. Saya kira hal kecil ini menarik kalau panjenengan sekali-kali komunikasikan, ya. Karena kita ini berkembang. Ya, sekarang mungkin setelah itu dibicarakan, suami misalnya yang sering tidak tertib, nanti akan berusaha ya, untuk tidak seperti itu lagi. Yang kedua, siapa yang lebih sering suka nonton serial sinetron di TV? Sudah TV itu, ya? Siapa? Ayo siapa yang ngaku saja yang paling menguasai TV untuk sinetron? Ada nggak bapaknya? Ibu, kami bapak yang baik, katanya saya ingin menemani istri saya nonton drakor. Yang berikutnya, siapa yang sering tertidur sampai tertidur nonton TV? Suami. Ini yang paling depan langsung aku ya. Jadi tidak nonton TV di tonton TV.
Siapa yang sering suka lupa jejak waktu? Jejak waktu itu artinya misalnya ada janji, ya tanggal sekian nanti ada rapat, nanti lupa. Yang sering lupa itu siapa? Oh semua. Nah, kalau semua minum obat nanti lupa nih. Jadi kami yang sudah oversecond yang lebih dari 50 ini lucu-lucu. Kadang-kadang ya gara-gara lupa. Saya kira besok ini terus pokoknya ada. Jadi alasannya lucu-lucu. Lupa jejak waktu. Berikutnya ya, ada pertanyaan ini banyak nih pertanyaannya. Siapa yang lebih Siapa yang lebih suka berantakan? Suami. Jadi biasanya suami ya. Suami itu kalau punya kerjaan nggak boleh barang-barangnya nggak boleh disingkirin. Kalau berantakan ya sudah nanti diperbaiki. Baik. Ada dari Yohanes berapa itu ya? Dari kitab Yohanes itu menjelaskan Tuhan Yesus memberikan perintah baru. Ya, ada toh? Perintah baru bahwa kamu harus hidup saling mengasihi. Saya pikir perintah barunya itu yang mana? Selama ini hukum kasih itu sudah ada sejak zaman Musa. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Kan itu hukum kasih. Ternyata perintah barunya itu ada kata-kata kamu harus saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi mengasihi orang, mengasihi sesama seperti yang Kristus lakukan. Ini perintah barunya seperti aku, seperti Kristus. Ya, jadi doa pertama ini penting karena doa ini adalah makanan dan minuman yang diperlukan oleh roh kita. Nah, kalau kita nggak pernah berdoa ya kering. Lanjut, ini penting juga nih, makan bersama. Ya. Dalam satu hari kalau bisa makan menciptakan aliran dan harmonis dalam dinamika kita sebagai satu bangsa. Jadi kalau sekali-kali dalam sehari atau seminggu sekali makan dalam keluarga bersama itu bagus. Syukur-syukur sekali-kali makan di luar. Orang bilang duit kok dijajan. Sebenarnya sekarang sudah mulai bergeser. Kalau dulu begitu, ya sekali-kali makan. Saya kemarin kan saya dengan istri saya tidak makan karena anak-anak dapat Dan mesra ketika ada maunya. Diawali dengan cerita-cerita dan pengalaman-pengalaman yang indah-indah. Terjadilah hubungan batin di tempat tidur. Setelah capek mengajar, belajar dan juga mendidik anak-anak, suami membutuhkan beristirahat khusus bersama istrinya. Dalam hal ini kami saling memberikan kasih kami secara terus sehingga keesokan harinya kami bangun dengan segar, bahagia dan sukacita. Mekaten matur nuwun sudah mendengarkan cerita saya.
keluarga terus sampai jadi cabang. Yesus adalah dikatakan oleh Pak Tri bahwa di usul ini ada 4 sampai 5 pasang. Tujuannya apa? Supaya banyak anggota ini nanti ada satu pasang yang menjadi ketua usul, atau ya kalau kita sering mendengar komunitas atau kegiatan kecil ya, kelompok kecil, di situ ada satu ketuanya yang sebenarnya. Jadi 4 atau 7 pasang, minimal 4 pasang. Tapi kalau untuk Solo ini bisa lebih dari itu karena saking senangnya mereka berjumpa. Dan ini akan ditentukan setelah tadi masuk di CLP atau hidup berbagi adalah salah satunya melalui program hidup Kristiani atau dasarnya Christian Life Program. Nah ini ada satu pasang yang menjadi ketuanya, kemudian yang lainnya menjadi anggota. Jadi nanti memang bukan MLM, tetapi disinilah pembentukan anggota keluarga terus sampai jadi cabang. Yesus adalah pokoknya kita menjadi cabangnya ya, seperti tadi kita juga di usul itu. Kemudian siapakah usul head atau ketua usul? Itu adalah yang ditunjuk di dalam pertemuan itu, di dalam kelompok yang tadi 4 atau 7 pasang, dan ditunjuk siapa yang bisa atau mampu menjadi ketua. Jadi ketua di sini tugasnya sebetulnya tidak berat ya, hanya kumpul ini. Kapan mau tiap hari, 2 hari sekali, atau 1 minggu sekali. Nah itulah ketua usul untuk menentukan. Kemudian perannya jelas bertanggung jawab kepada kegiatan di kelompok itu. Jadi bisa di kelompok setiap usul itu bisa duduk ketua, kemudian kalau supaya akrab ada pengumpulan dana juga duduk berdananya sekalian. Jadi disitulah manfaat daripada kegiatan rumah tangga, manfaat daripada kelompok kecil di CFD. Nah, rohnya atau jiwanya di CFD itu ya semakin kuat usul, semakin banyak usul CFD juga berubahnya semakin kuat. Jadi kalau Bapak Ibu ini kumpul, mungkin ini bisa menjadi satu unit, ya kayak unit. Bisa jadi chapter. Jadi kalau ini semua nanti masuk CLB, kemudian ada usul, itu bisa jadi satu chapter. Itulah kekuatan. Kemudian pertemuan. Jadi pertemuan usul ini sebetulnya selain waktu itu yang khusus adalah ada tempatnya. Katakanlah contoh Bu Susi bersama suaminya menjadi ketua usul. Kemudian ada 4 atau 5 anggota keluarga. Tentukan saja 2 minggu atau minggu berikutnya di rumah siapa. Kalau di Solo itu justru ada satu keluarga itu yang menyediakan rumahnya khusus sampai kami berikan nama base camp CFC untuk Solo. Jadi kadang ya maaf ya kalau kita di rumah itu kan mungkin saking kecilnya kita nggak punya tempat. Di base camp itulah berkumpul. Walaupun mungkin cara saya atau saya nanti menerima di rumah tapi rumah saya kecil, kemudian di base camp itu disediakan. Yang penting utama adalah tempat. Bisa di gereja, bisa di Ciromo meminjam satu tempat untuk berkumpul. Dan untuk yang lain-lainnya paling tidak hanya ya menyediakan air putih gelas itu. Yang penting adalah tempat dan anggota usul ini berkomitmen untuk ketemu dengan waktu yang kemudian 3 unsur dari pertemuan usul. Kemudian ada yang memimpin worship itu seperti ini tadi.
Jadi nanti ada doa, ada lagu pujian penyembahan, nanti akan ada panduannya. Kemudian itu bisa dimulai dari pemimpin, kemudian setiap anggota itu juga akan bisa memimpin doa. Jadi tentunya begini, tadi saya sudah ngatur dengan rombong, dimulai dengan pembukaan, kemudian nanti ada 3 lagu pujian penyembahan. Setelah lagu pertama kita memuji dan menyembah Tuhan, Kau yang Maha Mulia, Kau yang Maha Baik dan sebagainya. Pada lagu kedua begitu lagi, lagu. Baik, silakan berdiri semuanya. Bapak Ibu dan saudara semua dikasih dan masih Pak Sugeng siang berkah dalam. Sugeng siang berkah dalam. Belum makan tapi semangat. Terima kasih. Ada informasi dari DPP Dewan Nasional Paroki Bani Tumpang terkait dengan yang pertama, kegiatan tanggal 20 Juli minggu depan. Supaya kami nanti dari DPP bisa pasti mempersiapkan, kami minta tolong untuk peserta tanggal 20, kami memang besok akan mengumpulkan para ketua lingkungan, tetapi kami minta bantuan yang sekarang hadir